Hai semuanya. Jika akhir-akhir ini hidup terasa berat, bangun tidur rasanya capek padahal tidak melakukan apa-apa, dan senyum terasa seperti topeng yang dipaksakan, dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin bukan karena kalian lemah, tapi karena selama ini terlalu banyak yang dipendam sendirian. Hidup memang tidak selalu ramah, dan kenyataan itu seringkali baru benar-benar terasa ketika semua hal yang biasanya bisa ditertawakan tiba-tiba berubah menjadi beban yang menekan dada. Ada hari-hari ketika bangun pagi saja sudah terasa melelahkan, bukan karena tubuh kurang istirahat, tapi karena pikiran terlalu penuh. Banyak dari kalian semua mungkin pernah berada di titik ini, titik ketika bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah, padahal tidak ada kejadian besar yang benar-benar menghancurkan. Rasa sakit itu datang perlahan, mengendap di dalam kepala, lalu menetap di hati tanpa permisi. Kita hidup di dunia yang terus bergerak, menuntut langkah cepat, senyum sopan, dan jawaban baik-baik saja setiap kali ada yang bertanya kabar, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, rasa sakit seringkali tidak terlihat, tapi justru itulah yang paling berbahaya, karena yang tidak terlihat sering dianggap tidak ada. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kuat berarti tidak mengeluh, dewasa berarti mampu menahan semuanya sendiri, dan berhasil berarti selalu tampak baik-baik saja. Tanpa sadar, keyakinan seperti ini membentuk penjara yang rapi dan sunyi. Kita semua belajar menyembunyikan luka, menekan emosi, dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Padahal, rasa sakit yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul dalam bentuk kelelahan emosional, kemarahan tanpa sebab, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ketika hidup terasa menyakitkan, seringkali bukan karena satu masalah besar, melainkan akumulasi dari banyak hal kecil yang tidak pernah diberi ruang untuk diproses. Kalian semua mungkin pernah merasa iri melihat orang lain tampak bahagia, seolah hidup mereka lebih ringan, lebih teratur, dan lebih masuk akal. Media sosial memperparah perasaan ini dengan potongan-potongan kehidupan yang terlihat sempurna, senyum yang terkurasi, dan pencapaian yang dipamerkan tanpa cerita di baliknya. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan bagian terdalam dari hidup kita dengan permukaan hidup orang lain. Perbandingan ini tidak pernah adil, tapi tetap saja kita melakukannya. Dari sinilah rasa tidak cukup itu lahir, rasa bahwa apapun yang dilakukan tidak pernah benar-benar memadai, bahwa selalu ada yang kurang, selalu ada yang tertinggal. Ketika hidup terasa menyakitkan, seringkali yang paling dibutuhkan bukan solusi besar atau nasihat panjang, melainkan pengakuan sederhana bahwa apa yang dirasakan itu valid. Rasa lelah, kecewa, sedih, marah, dan bingung adalah bagian dari menjadi manusia. Kita semua bukan mesin yang bisa terus berjalan tanpa henti. Ada batas energi, ada titik jenuh, dan ada saat di mana hati perlu berhenti sejenak untuk bernafas. Mengakui rasa sakit bukan berarti kalah, melainkan jujur pada diri sendiri. Kejujuran inilah yang seringkali menjadi langkah pertama menuju pemulihan, meskipun jalannya tidak selalu lurus atau cepat. Hidup juga sering menyakitkan karena harapan yang tidak bertemu kenyataan. Kita tumbuh dengan berbagai gambaran tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, kapan harus berhasil, kapan harus bahagia, dan bagaimana bentuk kehidupan yang dianggap sukses. Ketika realitas tidak sesuai dengan skenario itu, kekecewaan pun muncul. Kita mulai menyalahkan diri sendiri, merasa gagal, dan mempertanyakan nilai diri. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan garis lurus. Setiap orang memiliki ritme, waktu, dan perjalanan yang berbeda. Rasa sakit sering muncul ketika kita memaksakan diri untuk mengikuti tempo yang bukan milik kita. Ada juga rasa sakit yang lahir dari kehilangan, baik itu kehilangan orang yang dicintai, kehilangan mimpi, atau kehilangan versi diri yang dulu penuh harapan. Kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk perpisahan yang dramatis. Kadang ia hadir perlahan, melalui perubahan, jarak, dan kenyataan bahwa beberapa hal tidak akan pernah kembali seperti semula. Menghadapi kehilangan berarti berhadapan dengan kekosongan, dan kekosongan itu menakutkan. Namun di dalam kekosongan itulah, seringkali kita dipaksa untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, meskipun prosesnya menyakitkan. Di tengah semua rasa sakit itu, penting untuk diingat bahwa kita tidak rusak hanya karena merasa hancur. Luka emosional bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita pernah peduli, pernah berharap, dan pernah mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh.
Dunia sering mengajarkan untuk segera bangkit, move on dan melupakan, seolah rasa sakit adalah gangguan yang harus dihapus secepat mungkin. Padahal, rasa sakit memiliki fungsi. Ia memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dipahami, dan mungkin diubah. Mengabaikannya hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Kalian semua berhak untuk beristirahat, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Beristirahat tidak selalu berarti berhenti total dari aktivitas, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak selalu kuat. Ada hari-hari ketika yang bisa dilakukan hanyalah bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Kita sering meremehkan kekuatan bertahan, padahal dalam kondisi tertentu, bertahan adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan hari ini, dan tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang juga. Hidup terasa menyakitkan juga karena kita jarang diajarkan cara berdamai dengan ketidakpastian. Kita ingin kepastian tentang masa depan, tentang hasil dari usaha yang dilakukan, tentang apakah semua lelah ini akan terbayar. Jawaban tidak kunjung datang, dan kecemasan pun tumbuh. Pikiran dipenuhi skenario terburuk, dan hati menjadi gelisah. Berdamai dengan ketidakpastian bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada hal-hal yang hanya bisa diupayakan, lalu dilepaskan. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, kegagalan dijadikan bukti bahwa diri ini tidak layak, dan kekurangan terus diingat tanpa henti. Padahal, kita tidak akan berbicara sekejam itu pada orang yang kita sayangi. Mengapa pada diri sendiri justru sebaliknya? Belajar bersikap lebih lembut pada diri sendiri bukan bentuk memanjang, melainkan kebutuhan. Kelembutan ini membantu kita untuk bangkit tanpa harus menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Kalian semua mungkin pernah merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang. Rasa kesepian ini tidak selalu tentang jumlah, tetapi tentang koneksi. Ketika tidak ada ruang aman untuk jujur tentang apa yang dirasakan, kesepian pun tumbuh. Disinilah pentingnya memiliki setidaknya satu tempat, satu orang, atau satu aktivitas yang memungkinkan kita menjadi diri sendiri tanpa topeng. Tidak harus banyak, yang penting tulus. Terkadang satu percakapan jujur bisa meringankan beban yang terasa begitu berat selama berbulan-bulan. Hidup yang menyakitkan seringkali menguji makna. Kita mulai bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa harus melalui semua kesulitan ini? Dan apa gunanya bertahan jika rasa sakit terus datang? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan tidak perlu ditakuti. Mencari makna bukan berarti harus menemukan jawaban besar. Terkadang makna hadir dalam hal-hal sederhana, seperti memilih untuk tetap hidup hari ini, memilih untuk tidak menyerah, atau memilih untuk memperlakukan diri sendiri sedikit lebih baik dari kemarin. Perlahan, penting untuk memahami bahwa proses pulih tidak pernah instan. Tidak ada tombol reset yang bisa menghapus semua luka dalam semalam. Ada hari-hari ketika terasa lebih ringan, lalu tiba-tiba berat lagi tanpa peringatan. Ini bukan kemunduran, melainkan bagian dari proses. Penyembuhan jarang berjalan lurus, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah tetap bergerak, sekecil apapun langkahnya. Bahkan saat terasa tidak ada kemajuan, fakta bahwa kita masih ada di sini sudah merupakan bentuk kemajuan itu sendiri. Kalian semua tidak harus selalu tahu apa yang sedang dilakukan. Kebingungan adalah bagian dari perjalanan. Banyak orang terlihat yakin dengan arah hidupnya, padahal di balik itu ada keraguan yang sama besarnya. Kita sering lupa bahwa setiap orang sedang belajar, sedang mencoba, dan sedang beradaptasi dengan caranya masing-masing. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Mengizinkan diri untuk tidak tahu adalah cara lain untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Hidup juga mengajarkan bahwa rasa sakit bisa menjadi guru, meskipun pelajarannya tidak selalu menyenangkan. Dari rasa sakit, kita belajar batas, belajar empati, dan belajar apa yang benar-benar penting. Bukan berarti kita harus bersyukur atas penderitaan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya sia-sia. Apapun yang telah dilalui, ia telah membentuk perspektif yang unik, yang mungkin suatu hari bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian. Kalian semua berhak untuk berharap, meskipun harapan itu kecil dan rapuh. Harapan tidak selalu berbentuk mimpi besar. Kadang ia hadir sebagai keyakinan sederhana bahwa besok mungkin sedikit lebih baik dari hari ini. Memelihara harapan di tengah rasa sakit adalah tindakan yang berani. Ia tidak menuntut kepastian, hanya keberanian untuk terus melangkah meskipun dengan hati yang masih terluka.
Ketika hidup terasa menyakitkan, ingatlah bahwa perasaan ini tidak mendefinisikan seluruh hidup. Ia adalah satu bab, bukan keseluruhan cerita. Bab ini mungkin berat, penuh air mata dan terasa tidak adil, tetapi ia tidak menghapus bab-bab lain yang mungkin masih menunggu untuk ditulis. Kita semua adalah cerita yang terus bergerak, dan selama masih bernafas, selalu ada kemungkinan untuk halaman berikutnya. Tidak apa-apa jika hari ini hanya bisa melakukan sedikit. Tidak apa-apa jika belum bisa memaafkan, belum bisa melupakan, atau belum bisa tersenyum dengan tulus. Proses ini milik kita, dengan waktu dan caranya sendiri. Membandingkan proses hanya akan menambah luka yang tidak perlu. Yang terpenting adalah tetap jujur pada apa yang dirasakan dan memberi diri sendiri izin untuk sembuh. Pada akhirnya hidup memang bisa terasa menyakitkan, dan mungkin rasa sakit itu tidak akan sepenuhnya hilang. Namun kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya, tanpa harus terus-menerus terluka. Kita bisa belajar mendengarkan diri sendiri, menghormati batas, dan memilih hal-hal yang lebih sehat bagi jiwa. Rasa sakit mungkin bagian dari perjalanan, tetapi ia bukan tujuan akhir. Kalian semua tidak sendirian dalam perasaan ini, meskipun terkadang terasa demikian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Menyadari bahwa kita adalah bagian dari pengalaman manusia yang lebih luas bisa memberi sedikit kelegaan. Tidak semua beban harus dipikul sendirian, dan tidak semua air mata harus disembunyikan. Jika hari ini hidup terasa menyakitkan, cobalah untuk tidak terburu-buru memperbaikinya. Dengarkan dulu, rasakan, dan akui. Dari sana, pelan-pelan, langkah kecil bisa diambil. Mungkin bukan menuju kebahagiaan besar, tetapi menuju versi hidup yang sedikit lebih bisa diterima. Dan terkadang, itu sudah cukup untuk sekarang. Teruslah bertahan, bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena keberadaan kalian semua memiliki arti, bahkan ketika rasanya tidak demikian. Rasa sakit ini tidak membatalkan nilai diri. Ia hanya menunjukkan bahwa kita masih hidup, masih merasakan, dan masih punya kesempatan untuk menulis kelanjutan cerita dengan cara yang lebih jujur dan lebih manusiawi. Ada masa ketika rasa sakit tidak lagi terasa seperti ledakan emosi, melainkan seperti dengung pelan yang terus ada di latar belakang hidup. Ia tidak selalu membuat kita menangis, tapi cukup untuk menguras energi, membuat tawa terasa hambar, dan menjadikan hari-hari berjalan dengan mode bertahan hidup. Pada fase ini, banyak dari kalian semua mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetap menjalankan rutinitas, tetap menyelesaikan kewajiban, namun di dalam ada kelelahan yang tidak terucap. Kelelahan ini seringkali lebih berbahaya daripada kesedihan yang meledak-ledak, karena ia mudah diabaikan. Kita menganggapnya normal, menganggapnya bagian dari hidup dewasa, sampai suatu hari, tubuh dan pikiran tidak lagi mampu bekerja sama. Hidup terasa menyakitkan juga karena kita terlalu lama menunda mendengarkan diri sendiri. Kita menunda rasa sedih karena merasa belum pantas mengeluh, menunda istirahat karena merasa harus produktif, dan menunda bahagia karena merasa belum cukup berhasil. Penundaan ini menumpuk, berubah menjadi tekanan yang pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Padahal mendengarkan diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan mental dan emosional. Ketika sinyal-sinyal kecil ini diabaikan, rasa sakit akan mencari cara lain untuk diperhatikan, seringkali dengan cara yang lebih keras. Banyak dari kalian semua mungkin memendam luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Luka dari kata-kata yang merendahkan, dari harapan yang dikhianati, atau dari pengalaman yang membuat kepercayaan runtuh. Waktu memang berlalu, tapi tidak semua luka otomatis pulih hanya karena waktu berjalan. Ada luka yang membutuhkan kesadaran, keberanian, dan penerimaan agar bisa perlahan melemah. Mengakui bahwa luka itu masih ada, bukan berarti terjebak di masa lalu, melainkan jujur tentang apa yang masih mempengaruhi hari ini. Dalam rasa sakit, kita sering mencari pelarian. Ada yang melarikan diri ke kesibukan, kehiburan tanpa henti, atau ke validasi dari orang lain. Pelarian ini tidak selalu buruk, tapi menjadi masalah ketika digunakan untuk menghindari perasaan sepenuhnya. Menghindari rasa sakit mungkin terasa melegakan sesaat, namun perasaan yang ditekan akan tetap mencari jalan keluar. Menghadapi rasa sakit memang tidak nyaman, tetapi seringkali itulah satu-satunya cara agar ia tidak terus membayangi. Kalian semua tidak harus selalu kuat di hadapan dunia. Tidak apa-apa jika ada hari di mana topeng itu dilepas,
meskipun hanya di hadapan diri sendiri. Keaslian emosional adalah langkah penting menuju kedamaian batin. Ketika kita berhenti berpura-pura, ada ruang bagi kelegaan kecil untuk masuk. Ruang ini mungkin sempit di awal, tetapi cukup untuk bernafas lebih lega daripada sebelumnya. Seiring waktu kita mulai belajar bahwa rasa sakit juga mengubah cara pandang terhadap hidup. Hal-hal yang dulu terasa penting bisa kehilangan maknanya, sementara hal-hal sederhana justru terasa lebih berharga. Ini bukan kemunduran, melainkan penyesuaian. Rasa sakit sering memaksa kita untuk menyusun ulang prioritas, menilai ulang apa yang layak diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Tidak semua yang berat harus dipertahankan, dan tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana harapan terasa seperti beban, karena terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Pada titik ini, wajar jika muncul keinginan untuk berhenti berharap sama sekali. Namun, hidup tanpa harapan seringkali lebih kosong daripada hidup dengan resiko kecewa. Harapan tidak harus besar atau meluk. Ia bisa sesederhana keyakinan bahwa hari ini bisa dilewati, atau bahwa perasaan ini tidak akan selamanya sama. Harapan kecil inilah yang sering menjadi jangkar ketika segalanya terasa goyah. Hidup yang menyakitkan juga mengajarkan pentingnya batas. Batas terhadap orang lain, terhadap tuntutan, dan terhadap ekspektasi yang tidak realistis. Tanpa batas, kita mudah terkuras. Belajar mengatakan cukup bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk perlindungan diri. Kalian semua berhak memilih apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam ruang emosional. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua konflik harus dimenangkan. Ada kekuatan dalam menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjuangan kita. Mencari validasi dari semua orang hanya akan menambah rasa lelah. Cukup satu atau dua orang yang benar-benar mendengarkan, atau bahkan hanya diri sendiri yang mau jujur, itu sudah sangat berarti. Penerimaan diri seringkali lebih menenangkan daripada pengakuan dari luar. Ketika hidup terasa menyakitkan, tubuh sering memberi sinyal, sulit tidur, mudah lelah, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Sinyal-sinyal ini bukan kelemahan, melainkan bahasa tubuh yang meminta perhatian. Mengabaikannya hanya akan memperpanjang penderitaan. Merawat diri tidak selalu berarti liburan atau hal besar. Kadang cukup dengan memberi waktu istirahat tanpa rasa bersalah, atau melakukan hal kecil yang menenangkan. Kalian semua berhak untuk sembuh dengan cara masing-masing. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang. Ada yang pulih melalui percakapan, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui kesunyian. Selama tidak menyakiti diri sendiri, setiap cara yang membantu bertahan patut dihargai. Proses ini bukan perlombaan, melainkan perjalanan personal yang tidak perlu dibandingkan. Dalam perjalanan ini, ada kalanya kita merasa mundur beberapa langkah. Hari ini terasa lebih berat dari kemarin, padahal sebelumnya sudah merasa lebih baik. Hal ini sering menimbulkan frustasi dan rasa putus asa. Namun, kemunduran tidak selalu berarti kegagalan. Ia seringkali hanya tanda bahwa ada lapisan perasaan yang lebih dalam yang mulai muncul. Menghadapinya memang melelahkan, tetapi seringkali membawa pemahaman baru tentang diri sendiri. Kalian semua mungkin pernah merasa marah pada hidup, pada keadaan, atau bahkan pada diri sendiri. Kemarahan ini sering disalahpahami sebagai emosi negatif yang harus ditekan. Padahal, kemarahan bisa menjadi sinyal bahwa ada batas yang dilanggar atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mengenali kemarahan tanpa melampiaskannya secara merusak adalah langkah penting menuju keseimbangan emosional. Rasa sakit juga bisa membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dari pengalaman sendiri, kita belajar empati yang lebih dalam. Empati ini tidak selalu harus diwujudkan dalam tindakan besar. Kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, atau tidak meremehkan cerita orang lain. Dari sini, rasa sakit yang pernah dialami bisa menemukan maknanya, bukan sebagai pembenaran penderitaan, tetapi sebagai jembatan penghubung antar manusia. Kalian semua tidak harus menunggu sembuh sepenuhnya untuk menjalani hidup. Hidup terus berjalan, dan kita bisa berjalan bersamanya sambil membawa luka. Luka tidak harus hilang dulu agar kita bisa bergerak. Ia mungkin selalu ada, tetapi ukurannya bisa mengecil seiring waktu dan perhatian yang tepat. Yang penting, luka itu tidak lagi mengendalikan setiap langkah. Ada keindahan yang tenang dalam menerima hidup apa adanya, tanpa harus selalu melawannya. Penerimaan bukan berarti menyerah.
melainkan berhenti menghabiskan energi untuk menolak kenyataan yang tidak bisa diubah. Dari penerimaan ini, seringkali muncul ruang untuk perubahan yang lebih sehat dan realistis. Kalian semua layak mendapatkan hidup yang tidak selalu menyakitkan. Meskipun jalan ke sana mungkin panjang, setiap upaya kecil untuk memahami diri sendiri adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan mental. Bahkan ketika hasilnya belum terlihat, prosesnya tetap bernilai. Pada akhirnya, hidup yang terasa menyakitkan bukanlah tanda bahwa kalian gagal menjalani hidup dengan benar. Ia adalah bagian dari pengalaman manusia yang kompleks dan tidak selalu adil. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah terluka, tetapi siapa yang tetap memilih untuk peduli pada dirinya sendiri meskipun pernah terluka berkali-kali. Kalian semua berhak untuk hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan apapun. Nilai diri tidak diukur dari seberapa kuat menahan sakit, tetapi dari keberanian untuk tetap hidup dengan jujur. Kejujuran ini mungkin tidak selalu terlihat indah, tetapi ia nyata dan membebaskan. Jika suatu hari nanti rasa sakit itu berkurang, jangan merasa bersalah karena pernah menderita. Jika rasa sakit itu masih ada, jangan merasa malu karena belum pulih sepenuhnya. Setiap fase memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup. Tidak ada yang sia-sia, bahkan hari-hari yang terasa paling berat sekalipun. Kalian semua pantas untuk didengar, dipahami, dan dihargai, termasuk oleh diri sendiri. Ketika dunia terasa terlalu keras, jadilah sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Kelembutan ini mungkin tidak mengubah segalanya, tetapi cukup untuk membuat hidup terasa sedikit lebih layak dijalani. Dan jika hari ini hidupmu terasa menyakitkan, dengarkan ini baik-baik. Kalian masih di sini, masih bertahan, dan itu bukan hal sepele. Di balik semua rasa sakit, ada kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya disadari. Kekuatan untuk terus melangkah, meskipun perlahan, menuju hari di mana nafas terasa lebih ringan dan hati tidak lagi seberat sekarang. Ada titik dalam hidup ketika rasa sakit tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dramatis, melainkan sebagai kelelahan yang sunyi. Kelelahan yang membuat segalanya terasa datar, tidak terlalu sedih, tapi juga tidak benar-benar bahagia. Hari-hari berjalan seperti rutinitas kosong, bangun, menjalani kewajiban, lalu tidur dengan pikiran yang masih ramai. Banyak dari kalian semua mungkin ada di fase ini. Fase di mana hidup terasa seperti kewajiban yang harus dijalani, bukan sesuatu yang benar-benar dinikmati. Rasa sakit semacam ini seringkali lebih sulit dikenali, karena tidak meledak, tapi justru terus menggerogoti dari dalam. Hidup terasa menyakitkan ketika kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan batin sendiri. Kita diajarkan untuk fokus pada hasil, pencapaian, dan pengakuan. Tapi jarang diajarkan cara memahami perasaan sendiri. Akibatnya, banyak emosi yang tidak sempat diproses dengan sehat. Kesedihan ditahan, kecewa dipendam, dan marah disimpan terlalu lama. Semua itu tidak hilang, hanya menunggu momen untuk muncul dalam bentuk kelelahan mental yang sulit dijelaskan. Kalian semua mungkin pernah merasa bersalah, hanya karena merasa tidak baik-baik saja. Ada suara di kepala yang berkata bahwa masih banyak orang yang hidupnya lebih sulit, jadi merasa sakit dianggap berlebihan. Padahal rasa sakit bukan perlombaan, luka tidak bisa dibandingkan. Apa yang terasa berat bagi satu orang bisa saja terasa ringan bagi orang lain, dan itu tidak membuatnya menjadi tidak valid. Setiap orang punya kapasitas emosional yang berbeda, dan semua perasaan layak untuk diakui. Rasa sakit juga sering muncul ketika kita kehilangan kendali. Hidup berjalan tidak sesuai rencana. Hal-hal di luar kendali terjadi tanpa peringatan, dan kita dipaksa beradaptasi meski belum siap. Kehilangan kendali ini membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Namun di balik ketidakberdayaan itu, ada satu hal yang masih bisa dipilih, yaitu bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di tengah kekacauan. Pilihan ini mungkin tidak mengubah keadaan secara instan, tetapi bisa mencegah luka menjadi lebih dalam. Banyak dari kalian semua tumbuh dengan kebiasaan menilai diri sendiri dari seberapa produktif hari ini. Ketika tidak menghasilkan apa-apa, rasa bersalah muncul. Padahal nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dicapai dalam satu hari. Ada hari-hari di mana bertahan hidup saja sudah merupakan pencapaian besar. Mengakui hal ini bukan kemunduran, melainkan bentuk kedewasaan emosional. Seiring waktu, hidup yang menyakitkan sering memunculkan pertanyaan eksistensial.
Untuk apa semua ini dijalani? Kemana arah hidup? Dan apakah semua usaha ini bermakna? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu membutuhkan jawaban cepat. Terkadang pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari proses memahami diri. Membiarkannya ada tanpa harus segera diselesaikan bisa menjadi langkah penting untuk mengenal apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kalian semua mungkin pernah merasa kehilangan arah, seolah berdiri di persimpangan tanpa papan petunjuk. Rasa bingung ini sering disertai kecemasan karena dunia seakan menuntut kepastian. Padahal tidak tahu arah bukan berarti tersesat selamanya. Banyak perjalanan penting justru dimulai dari fase kebingungan. Dari sanalah kita belajar mendengarkan intuisi dan nilai yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Hidup juga terasa menyakitkan ketika hubungan dengan orang lain tidak berjalan seperti yang diharapkan. Entah itu hubungan keluarga, pertemanan, atau relasi emosional lainnya. Kekecewaan terhadap orang lain seringkali meninggalkan luka yang dalam karena melibatkan harapan dan kepercayaan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang mampu memberi apa yang kita butuhkan, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena keterbatasan mereka sendiri. Kalian semua berhak menarik diri sejenak dari hubungan yang menguras energi. Menjaga jarak bukan berarti membenci, melainkan melindungi diri. Energi emosional adalah sumber daya yang terbatas, dan menggunakannya dengan bijak adalah bentuk perawatan diri. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan mengorbankan kesehatan mental. Rasa sakit juga mengajarkan bahwa kesendirian tidak selalu buruk. Ada perbedaan antara kesepian yang menyakitkan dan kesendirian yang menyembuhkan. Dalam kesendirian yang sehat, kita bisa mendengar suara hati sendiri tanpa gangguan. Di sanalah sering muncul kejujuran yang selama ini tertutup oleh peran dan tuntutan sosial. Kalian semua tidak harus mengisi setiap kekosongan dengan kebisingan. Kadang diam adalah ruang yang dibutuhkan untuk menyadari apa yang benar-benar dirasakan. Dari diam itulah, pelan-pelan, pemahaman baru bisa tumbuh. Ada masa ketika hidup terasa seperti perjuangan tanpa jeda. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Di titik ini, wajar jika muncul rasa lelah yang sangat dalam, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, menyerah tidak selalu berarti berhenti hidup. Terkadang, menyerah berarti berhenti melawan diri sendiri, berhenti memaksakan standar yang terlalu tinggi, dan mulai menerima keterbatasan dengan lebih manusiawi. Kalian semua mungkin terbiasa menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Kebiasaan ini pelan-pelan mengikis harga diri. Padahal, tidak semua kegagalan adalah kesalahan pribadi. Ada faktor waktu, keadaan, dan kondisi mental yang sering diabaikan. Memahami konteks ini bisa meringankan beban rasa bersalah yang tidak perlu. Hidup yang menyakitkan juga sering membuat kita takut berharap lagi. Setiap harapan terasa seperti undangan untuk kecewa. Namun, menutup diri sepenuhnya juga berarti menutup kemungkinan untuk mengalami hal-hal baik. Harapan memang beresiko, tetapi hidup tanpa harapan seringkali terasa lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Harapan kecil yang realistis bisa menjadi titik pijak yang aman. Kalian semua berhak merayakan kemajuan kecil meskipun tidak terlihat oleh siapapun. Bangun dari tempat tidur, menyelesaikan satu tugas sederhana, atau sekadar tidak menyerah hari ini adalah pencapaian yang layak dihargai. Menghargai diri sendiri atas hal-hal kecil ini bisa mengubah cara kita memandang hidup yang terasa berat. Rasa sakit juga bisa menjadi pengingat akan nilai-nilai yang penting. Ketika sesuatu menyakitkan, itu seringkali berarti ada sesuatu yang berarti. Dari situ, kita bisa belajar apa yang layak diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Proses ini tidak mudah, tetapi membawa kejelasan yang berharga. Kalian semua tidak harus menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap hari. Menjadi cukup saja sudah cukup. Hidup bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberlanjutan. Selama masih ada kemauan untuk melanjutkan, masih ada kemungkinan untuk perubahan. Pada akhirnya, hidup yang terasa menyakitkan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah fase yang menguji, membentuk, dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri. Tidak ada jaminan bahwa rasa sakit akan hilang sepenuhnya, tetapi ada kemungkinan besar bahwa cara kita menghadapinya akan berubah. Dari perubahan itulah, hidup bisa terasa sedikit lebih ringan. Kalian semua layak mendapatkan pengertian, terutama dari diri sendiri. Dunia mungkin tidak selalu lembut,
Tetapi kita bisa memilih untuk tidak menambah kekerasan itu ke dalam diri. Pilihan untuk bersikap lebih ramah pada diri sendiri adalah langkah kecil yang dampaknya besar. Jika hari ini hidup masih terasa menyakitkan, itu tidak berarti besok akan sama. Perasaan tidak bersifat permanen, meskipun saat ini terasa demikian. Waktu, pengalaman, dan kesadaran diri bisa mengubah banyak hal, seringkali tanpa disadari. Kalian semua masih punya ruang untuk tumbuh, bahkan dari luka. Luka tidak selalu harus ditutup rapat-rapat. Kadang membiarkannya bernafas adalah cara terbaik untuk sembuh. Tidak perlu terburu-buru menjadi baik-baik saja. Dengarkan ini baik-baik. Kalian tidak lemah karena merasa sakit. Kalian manusia. Dan selama masih mau bertahan, masih mau memahami diri sendiri, hidup ini belum selesai. Masih ada halaman yang bisa ditulis dengan cara yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih sesuai dengan siapa kalian sebenarnya.